Stellar Transformations, episode 145. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di sebuah pulau tak bernama di lautan tak berbatas, sebenarnya ada seseorang yang tengah menjalani kesengsaraan surgawi 9 dari 9. Ombak yang menghantam telah menghancurkan terumbu karang menjadi bentuk bulat. Hou Fei, Hei Yu, Si Xin, Si Bing, dan Si Zhan berdiri bersama, memandang Qin Yu dari kejauhan. Wajah mereka tampak penuh kekhawatiran. Melihat Qin Yu mengeluarkan boneka pedang abadi, kekhawatiran Hei Yu dan Hou Fei tampak sedikit mereda. Perlahan-lahan, angin kencang kembali tenang. Awalnya, ombak besar menderu, tetapi kini, mereka pun kembali tenang. Tekanan tak terlihat turun ke seluruh lautan. Saat itu, Hou Fei dan yang lainnya hanya bisa merasakan seluruh dunia seolah menjadi sunyi. Hanya ada keheningan yang luar biasa disertai tekanan yang luar biasa pula. Tekanan tampaknya terus meningkat. Awan kesengsaraan terus berputar di langit, dan pada saat yang sama, ukurannya secara bertahap berkurang. Setelah sekian lama, mengapa petir kesengsaraan surgawi terakhir belum turun? Tanya Hou Fei sambil menatap inti awan kesengsaraan yang terus-menerus bergemuruh dengan kebencian. Hei Yu terdiam, matanya dipenuhi kekhawatiran. Monyet, kekuatan petir kesengsaraan terakhir ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah, kata Hei Yu perlahan. Mata Qin Yu berbinar-binar, tubuhnya telah pulih sepenuhnya hingga berada dalam kondisi primanya. Terlebih lagi, boneka pedang abadi menutupi kepalanya. Sekalipun petir kesengsaraan surgawi menyambar, apapun yang terjadi, yang pertama tersambar adalah boneka pedang abadi. Sekalipun seluruh energi boneka pedang abadi terkuras, Qin Yu tak akan terlalu memikirkannya. Masih ada badai di intinya. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat petir kesengsaraan surgawi terakhir ini. Tatapan Qin Yu bagaikan bilah es dingin, melesat langsung ke awan kesengsaraan di langit. Tiba-tiba, dalam sepersekian detik ini, di mata Qin Yu, seolah-olah dunia telah terdistorsi dan waktu berlalu begitu cepat. Kakak Qin Yu, Lier, yang tersenyum acuh tak acuh, berdiri di depan Qin Yu dan menatapnya. Kakak Qin Yu, aku telah kembali. Berkat bantuan Paman Lan, aku akhirnya berhasil meyakinkan ayahku. Beliau akhirnya setuju. Beliau telah setuju untuk membiarkan kita bersama dan aku menikahimu. Melihat tindakan ini, mendengar suara ini, semangatnya yang sedingin es hancur dengan suara peng. Apakah itu negeri fantasi? Hati Qin Yu dipenuhi harapan bahwa itu bukan negeri fantasi. Ada kemungkinan itu bukan negeri fantasi, kalaupun iya, bertemu Lier lagi sungguh pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan. Tiba-tiba, perasaan pusing benar-benar menyelimuti pikiran Qin Yu. Petir kesengsaraan surgawi ke-9, serangannya mungkin mirip dengan sihir. Qin Yu baru saja memikirkan kemungkinan ini. Awalnya, ia benar-benar bingung. Ledakan, serangan dahsyat ini bagaikan langit runtuh dan bumi bergemuruh. Awan kesengsaraan itu kini telah menjelma menjadi ular petir yang dahsyat, menyambar dengan ganas. Bergerak naik turun, ular itu langsung menghantam tubuh boneka pedang abadi yang berada di atas Qin Yu. Bagaikan besi tua, boneka pedang abadi itu terhempas dan menghantam kepala Qin Yu. Boneka pedang abadi sangat mirip dengan senjata abadi. Secara alami, ia tidak mampu melakukan apapun, hanya dengan kendali Qin Yu ia dapat melakukan apapun. Namun saat ini, Qin Yu sedang bingung. Di dalam formasi suci elemental pengganda milik boneka pedang abadi, terdapat satu biji suci elemental kelas atas. Tanpa kendali Qin Yu, boneka pedang abadi tentu saja tidak akan mampu melawan. Melihat boneka pedang abadi menghantam kepala Qin Yu seperti potongan besi tua, warna wajah Hou Fei dan Hei Yu berubah. Sial, raut wajah Hou Fei berubah drastis. Kakak sedang kacau balau, wajar saja dia tidak bisa mengendalikan boneka pedang abadi. Kakak, reaksi pertama Hei Yu adalah mencoba menghubungi Qin Yu dengan indera sucinya. Meskipun ia mencoba menghubungi Qin Yu dengan indera sucinya, upaya itu gagal karena ia tidak mampu memancing reaksi sekecil apapun dari Qin Yu. Melihat boneka pedang abadi menghantam kepala Qin Yu, Hei Yu, Hou Fei,
dan yang lainnya terus menjangkau Qin Yu dengan indera suci mereka, tetapi mereka masih belum mampu membangunkan Qin Yu. Namun, petir tribulasi ke-9 menyambar tubuh boneka pedang abadi. Meskipun tidak ada energi yang terkuras, boneka itu masih tetap awet seperti biasa. Kilatan petir kesengsaraan menyebar, dan dalam sekejap menyambar tubuh Qin Yu. Bersamaan dengan itu, naga api ungu dan pusaran angin hitam pekat mengikuti petir kesengsaraan yang terbang ke bawah. Petir itu menelan Qin Yu. Saat ini, Hou Fei, Hei Yu, dan yang lainnya tidak bisa lagi melihat Qin Yu karena ia telah sepenuhnya ditelan oleh naga api ungu, pusaran hitam pekat, dan petir kesengsaraan. Ia telah menjadi kepompong yang memancarkan berbagai macam cahaya berwarna. Kakak, Hou Fei dan Hei Yu langsung menggigil dalam sekejap. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam kondisi kacau ini, kemampuan pemrosesan mental Qin Yu melambat drastis. Ia seperti kehilangan ingatan, kesulitan mengingat apapun. Pada saat inilah aliran jernih sedingin es menyelimuti jiwa Qin Yu. Qin Yu terbangun saat ini. Saya masih mengalami kesengsaraan. Reaksi pertama Qin Yu adalah mencoba membuka matanya, tetapi ia mendapati dirinya tidak mampu mengendalikan matanya sendiri. Terlebih lagi, matanya telah lama berubah menjadi abu. Akal sehat, indera suci Qin Yu segera menyapu sekeliling. Sekalipun dia sudah siap menghadapi situasi ini, dalam kondisinya saat ini, di saat ini juga, dia tetap saja sangat khawatir. Kulit di tubuhnya telah berubah menjadi abu oleh petir kesengsaraan sebelumnya. Bahkan daging dan ototnya pun telah berubah menjadi warna hitam hangus. Di saat yang sama, di dalam tubuhnya, kekuatan hidup elementalnya terus-menerus menumbuhkan otot dan daging baru berwarna merah darah. Namun, begitu terbentuk, guntur, kilat, dan api surgawi ungu membakarnya menjadi warna hitam hangus, seperti batu bara. Bersamaan dengan itu, pusaran angin hitam dan gelap yang mengerikan tengah tanpa henti menggerogoti bagian-bagian tubuhnya. Meskipun kekuatan hidup elementalnya pulih secepat kilat, hampir separuh tubuhnya telah terkikis. Saat ini, jiwa Qin Yu menyatu dengan inti matahari yang ada di dantiannya. Selain itu, air mata meteorik terus bersirkulasi, memancarkan banyak titik cahaya hijau yang mempercepat pemulihan tubuhnya. Petir kesengsaraan, api surgawi, dan angin puyuh hitam yang gelap semuanya terus-menerus menyebabkan kehancuran. Selain itu, kekuatan kehidupan unsur saat ini terus-menerus memulihkan tubuh dan air mata meteorik juga bekerja paling keras untuk memancarkan cahaya hijau. Bahkan dengan semua ini, kecepatan pemulihan tidak dapat mengimbangi kecepatan kerusakan. Berdasarkan logika, petir kesengsaraan, api surgawi, dan pusaran hitam pekat dapat menghancurkan tubuh dengan upaya yang setara dengan upaya yang dibutuhkan untuk berkedip. Namun, Qin Yu juga mengandalkan kekuatan hidup elementalnya dan air mata meteorik yang tak henti-hentinya melawan kekuatan penghancur tersebut. Tubuhnya saat ini hanya perlahan-lahan dihancurkan. Dan sekarang, lebih dari separuhnya telah hancur. Sedangkan boneka pedang abadi yang tidak mempunyai pengendali, ia akan jatuh ke samping seperti rongsokan besi yang tidak berguna sedikitpun. Boneka pedang abadi, Qin Yu mengerahkan pengendalian mentalnya. Seketika, mata boneka pedang abadi dipenuhi warna, dan dalam sekejap, tangan kanannya meraih gagang pedang di punggungnya. Pada saat ini, aura pedang yang mengerikan muncul. Cincin penguasa api hitam, aura pedang yang mengerikan menyelimuti setiap inci kulit Qin Yu, melindunginya dari petir kesengsaraan, api surgawi, dan angin kesengsaraan. Petir, api surgawi, dan angin kesengsaraan yang telah memasuki tubuh Qin Yu, tanpa diisi ulang oleh kekuatan eksternal, setelah beberapa saat, semuanya habis sepenuhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan satu kali tarikan napas, tubuh yang awalnya rusak kini pulih sepenuhnya ke bentuk aslinya, seolah-olah tidak pernah rusak sejak awal. Karena terkikis oleh aura pedang penghancur surga, energi petir kesusahan, api surgawi, dan angin kesusahan pada akhirnya benar-benar habis dan tidak lagi berbahaya. Aura pedang pelindung menghilang. Qin Yu mengembalikan boneka pedang abadi ke tubuhnya. Sudah berakhir, Qin Yu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sambil mencium aroma samar-samar ikan di udara, merasakan hembusan angin yang menyapu kulitnya, dan mendengar suara debur ombak yang menghantam karang, Qin Yu menengadah ke langit. Langit berwarna biru tua, awan-awan bergerak di cakrawala ke arah timur mengikuti angin yang bertiup pelan ke arah itu.
Aku berhasil. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Bagi Qin Yu, saat dia mengingat serangan terakhir beberapa saat yang lalu, masih ada rasa takut yang tersisa. Jika aku bangun sedikit lebih lambat, kemungkinan besar dalam jangka waktu tersebut, seluruh tubuhku akan hancur, termasuk planet di dalam dantianku. Jika kecepatan pemulihan kekuatan hidup unsur dan air mata meteoriku lebih lambat, aku juga akan mati. Haha, aku sudah tahu kalau kakak pasti berhasil, kata Hao Fei sambil tertawa riang. Dalam sekejap, sosok Hao Fei muncul di hadapan Qin Yu. Di mata Hao Fei, ada kegembiraan yang tak tertandingi. Hei Yu menatap Qin Yu. Matanya memancarkan kegembiraan yang tak tertahankan. Burung campuran berbulu, lihat saja dirimu. Haha, sudah kubilang. Bagi kakak, kesengsaraan surgawi 9 dari 9 ini tak lebih dari kentut. Bahkan tak sampai merusak rambut kakak, kata Hao Fei sambil tertawa riang. Hei Yu sedikit tenang, menatap Hao Fei, lalu berkata dengan dingin, "Oh." Beberapa saat yang lalu, tepat setelah petir kesengsaraan ke-9 menyambar, sepertinya ada seekor monyet yang hendak menangis. Siapa yang hampir menangis? Tanya Hao Fei buru-buru. Hei Yu, alih-alih menjawab, hanya diam saja. Sudut mulutnya yang sedikit terangkat menunjukkan bahwa Hei Yu sedang tertawa dalam hati. Hal ini membuat Hao Fei semakin marah. Baiklah, cukup main-mainnya. Qin Yu tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu kedua saudaranya. Fei Fei, Xiao Hei, sejujurnya, beberapa saat yang lalu, aku hampir menemui ajalku. Selama kesengsaraan ke-9, selain serangan dari api surgawi dan hipnosis yang memicu trans, kekuatan petir kesengsaraan itu luar biasa mengerikan. Selain itu, kesengsaraan surgawiku ini juga memiliki angin kesengsaraan yang aneh. Kekuatan angin puyuh hitam gelap itu relatif lebih kuat daripada api surgawi. Begitu Qin Yu mengingat pusaran angin hitam dan gelap, hatinya bergetar. Pusaran angin itu memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa. Bahkan dengan ketangguhan tubuhnya, ia dengan cepat melahapnya. Beruntung baginya, ia memiliki kekuatan hidup elemental yang terus-menerus memulihkan tubuhnya. Pusaran angin hitam dan gelap. Hao Fei mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, dia berkata, mungkinkah? Angin pengepung hitam, angin pengepungan hitam. Qin Yu bingung. Hei Yu mengangguk dan berkata, di antara ingatan turun-temurunku, ada banyak jenis angin ini. Angin pengepung hitam adalah salah satu jenis angin yang relatif lebih kuat. Di tempat-tempat yang cocok di alam iblis dan alam iblis, jenis angin ini ada dalam bentuk biji padat. Umumnya, orang-orang yang melawan angin pengepung hitam akan menjadi abu. Qin Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Dalam hal ketangguhan dan daya tahan, tubuhnya sama sekali tidak kalah dengan senjata suci kelas atas. Namun, tubuhnya masih sangat mudah hancur. Mungkin bahkan senjata abadi kelas rendah pun tidak akan mampu menahan angin pengepung hitam jenis ini. Hao Fei tertawa gembira dan berkata, kakak, angin pengepung hitam ini sebenarnya dianggap sebagai harta karun oleh penduduk alam tertinggi. Harta karun. Qin Yu bingung, mungkinkah angin pengepungan hitam ini juga bisa dikumpulkan untuk penggunaan pribadi? Hao Fei menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, tidak, angin pengepung hitam sangat sulit didapatkan untuk keperluan pribadi. Namun, secara umum, jika suatu tempat memiliki angin pengepung hitam, tempat itu juga akan memiliki biji yang sangat bagus. Semua biji itu dapat digunakan untuk menempa senjata iblis. Qin Yu sekarang mengerti. Haha, benar, di bawah serangan angin pengepung hitam yang terus-menerus, batu-batu biasa pasti sudah hancur menjadi debu. Biji-biji yang mampu bertahan di lingkungan itu, mana yang mungkin lebih rendah. Bahkan tanpa pemurnian dan penempaan, kekerasan biji-biji itu tidak kalah dengan senjata abadi tingkat rendah. Jika mereka ditempa, kekuatannya akan menjadi lebih besar lagi. Hei Yu mengangguk dan berkata, memang, begitulah adanya. Sangat mudah untuk mengekstrak banyak biji itu di tempat-tempat yang terus-menerus diserang angin pengepung hitam. Tentu saja, tidak perlu selektif karena biji-biji itu mampu hidup berdampingan dengan angin pengepung hitam, tidak ada satupun yang kualitasnya lebih rendah. Baik Hei Yu maupun Hao Fei memiliki ingatan turun-temurun. Ingatan turun-temurun ini bukan sekadar kekuatan mistis, melainkan juga berisi informasi dari berbagai lapisan masyarakat dan masih banyak lagi.
Angin pengepung hitam tiba-tiba muncul selama kesengsaraan surgawi 9-9ku, surga sungguh sangat menghormatiku. Qin Yu menggelengkan kepala dan memaksakan senyum, tapi tetap saja, barusan, untuk langsung memancarkan aura pedang sebesar itu demi menciptakan lapisan pelindung, banyak energi biji suci elemental kelas atasku terkuras. Sungguh menyebalkan. Qin Yu melakukan sapuan dengan indera sucinya. Setelah insiden di Gunung Qingsu, biji suci elemental kelas atas milik boneka pedang abadi hanya tersisa 80%. Tadi, untuk melindungi Qin Yu, 20% energinya terkuras. Sekarang, hanya tersisa 60%, 60% energi ini hanya cukup untuk menggunakan jurus ke-8 seni pedang penghancur langit sepenuhnya, tidak lebih. 60% energi yang tersisa, ditambah dengan ketenaran Zhong Jue dan Paman Lan atas kehebatan bertarungnya, seharusnya cukup untuk mengejutkan para utusan alam naik itu. Qin Yu merenung dalam hati. Setelah melewati kesengsaraan surgawi 9 dari 9, pikiran Qin Yu sekarang sepenuhnya terfokus pada pelelangan yang diadakan setelah 2 bulan. Bagi Qin Yu, lelang ini sangat penting. Lagi pula, biji elemen kelas atas adalah yang paling diinginkan Qin Yu saat ini. Untuk setiap biji elemen kelas atas yang diperoleh, tangan Qin Yu akan menjadi jauh lebih kuat. Catatan TL, tangan, seperti dalam permainan kartu. Kakak, kamu pasti juga sudah memasuki tahap akhir Duji, kan? Setelah mencapai tahap akhir Duji, bagaimana teknik pelatihan transformasi bintang? Suara Hou Fei menyadarkan Qin Yu yang sedang berpikir. Duji tahap akhir. Qin Yu berhenti sejenak dan segera menggunakan indera sucinya untuk memeriksa kondisi internalnya dengan saksama. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, ia masih perlu memeriksa kondisinya saat ini. Di dalam dantiannya, volume inti matahari di dalam planet hijau telah meningkat pesat. Tepatnya, volume inti matahari kini menempati hampir setengah volume planet hijau. Qin Yu jelas memahami, begitu keseluruhan planet hijau menjadi inti matahari, ia akan memasuki tahap bintang. Setelah melewati 9 dari 9 kesengsaraan surgawi, tubuh Qin Yu, melalui pertempuran sengit antara petir kesengsaraan, angin kesengsaraan, dan kesengsaraan api surgawi, dan kekuatan hidup elemental dan air mata meteorik miliknya, setiap kali tubuhnya dihancurkan, ia akan terlahir kembali. Pengalaman ini sama seperti menjalani latihan yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Apakah ada perubahan signifikan? Hou Fei juga bertanya. Tidak ada perubahan signifikan, tapi tingkat ketangguhan dan daya tahan tubuhku meningkat pesat. Qin Yu tersenyum dan berkata, baiklah, Fei Fei, Xiao Hei, ayo cepat ke Pulau Kayu Emas dan gunakan formasi teleportasi kuno untuk sampai ke Pulau Ikan Salju. Hari pelelangan diagram penghancur langit sudah dekat. Melelang diagram penghancur langit. Hou Fei tertawa jahat dan berkata, bagus, mari kita bersaing satu sama lain. Siapapun yang memiliki biji suci elemen kualitas tertinggi, kita akan memberikan diagramnya. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama mengetahui rahasia boneka pedang abadi dan mereka juga tahu bahwa boneka itu menggunakan biji suci elemen berkualitas tinggi untuk memasok energinya. Selama ada lebih banyak biji suci elemen berkualitas tinggi, kekuatan serangan boneka pedang abadi akan meningkat. Benar, setelah kita mendapatkan biji suci unsur kelas atas, kita akan menghadapinya menggunakan boneka pedang abadi yang diperkuat. Qin Yu tersenyum, baiklah, ayo berangkat. Qin Yu adalah yang pertama berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke selatan. Setelah itu, Hou Fei, Hei Yu, dan yang lainnya mengikuti Qin Yu, terbang ke selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi.